Selamat sore, jumpa lagi di channel Musik Pesta dan Budaya Flores. Oh ya teman-teman, kali ini spesial edisi, jadi saya akan memberi informasi bagaimana caranya kita menjaga kualitas makanan. Ya teman-teman, saya berterima kasih oleh pertanyaan yang sangat luar biasa dari teman yang nama Bapak Servas. Bapak Servas menanyakan bagaimana cara agar meningkatkan kualitas makanan. Nah, kualitas makanan itu teman-teman, cara meningkatkan kualitas makanan dan menjaga kebersihan dan kesehatan makanan yaitu dengan cara-caranya sebagai berikut. Sebagai usahawan atau sebagai pengelola makanan kita harus mengetahui, dan apalagi kita orang awam, kita perlu menjaga, kita harus perlu mengetahui dan kita perlu mendapatkan informasi bagaimana cara menjaga higienitas produk makanan. Jadi caranya sebagai berikut teman-teman. Jadi pertama yang teman-teman lakukan, teman-teman harus memastikan produk-produk makanan yang teman beli itu berasal dari penjual yang teman-teman yakini bahwa orangnya menjual produk-produk yang sehat. Misalnya produk sayur, produk daging, produk olahan bahan-bahan baku. Jadi harus pastikan teman-teman beli dari toko yang teman yakini itu supplier teman-teman yang menjual produk-produk yang masih yang masih sehat atau masih yang kadaluarsanya belum selesai. Jadi teman-teman bisa menggunakan produk itu. Selain itu produk-produk seperti daging-daging, teman-teman daging hidup misalnya daging ayam, daging kerbau, daging sapi, teman-teman harus pastikan produknya itu dari daging-daging yang dinyatakan masih sehat. Kalau boleh lebih baik teman-teman harus melihat juga surat kesehatannya kalau memang ada. Kalau tidak teman-teman harus pastikan bahwa penjual menjamin kualitas ternak itu bahwa betul-betul masih dalam keadaan sehat dan ia merawatnya sehingga nantinya tidak berdampak pada kualitas makanan. Sekarang apalagi yang dilakukan untuk menjaganya itu? Sekarang kembali pada sistem pengolahan. Nah, pengolahan itu aspek yang paling penting karena dalam pengolahan adalah tahap yang menentukan hasil dari olahan itu berkualitas atau tidak. Jadi cara-caranya kita harus membersihkan semua produk itu, mencuci luar dalam, baik produk makanan, minuman, sayuran. Jadi harus dicuci ya. Dicuci setelah itu disanitasi. Sanitasi artinya kalau memang masih ada lumpur, itu kan kita harus cuci ulang, disanitasi sampai benar-benar bersih. Begitupun pada daging dicuci 3 kali tidak apa-apa dalam dengan maksud kita bersihkan untuk mensanitasi itu daging yang mungkin saja tercemar kan. Tahap berikutnya yang paling penting teman-teman memasak. Nah, memasak adalah tahap yang sangat penting agar menjaga kualitas makanan. Kalau masak nasi, masak sayur, saya pikir itu tidak terlalu rumit, tapi masak daging ini sangat berpengaruh karena ketika teman-teman salah dalam pengolahan makan daging itu berdampak pada penurunan kualitas. Teman-teman pasti pernah mengalami kan makan dagingnya, misalnya daging babi, daging anjing. Tidak lama teman-teman beberapa orang mengalami sakit perut. Itu bukan disebab karena ada mitos bahwa kita menarik ekornya, tapi saya pikir saya tidak pernah mendapat informasi bahwa kita berhati-hati jangan menarik ekor karena bisa mempengaruhi kualitas, dan tidak ada hubungan itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita memasak itu daging anjing, daging babi itu pada suhu 75 derajat Celcius. Kita bolak-balik bagi daging babi itu sampai betul-betul matang. Jadi ini yang harus kita lakukan, bagaimana meningkatkan kualitas dari produk makan khususnya daging. Jadi kalau kita memasaknya
pada suhu di bawah 75 derajat Celcius itu saya akan pastikan bahwa bisa saja daging itu bakterinya masih aktif. Ketika teman-teman angkat dan taruh untuk 1-2 jam, setelah itu teman-teman makan bersama keluarga, bakteri akan hidup atau bangkit setelah masuk di dalam tubuh kita. Kenapa? Ini bakteri akan berkembang dalam suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia kan 36 derajat Celcius. Bakteri akan aktif di dalam suhu tubuh manusia ketika kita makan. Jadi kenapa kok bisa ya orang-orang bisa menanya kok bisa begitu? Ya karena dalam suhu tubuh kita yang 36 derajat itu bakteri akan berkembang sangat cepat. Makanya kita jangan kaget ketika setelah kita makan makanan yang terkontaminasi ke dalam perut, kita rasa perut kita sakit karena bakteri lagi merusak, mengganggu usus kita, usus perut. Nah, di situ teman-teman harus menjaga kualitas makanan. Jadi ini secara ilmunya teman-teman, apa yang kita jaga itu ancaman bahaya itu ancaman biologi yaitu yang saya maksud yaitu bakteri. Selain bakteri kita harus jaga ancaman bahaya virus dari daging ya, misalnya daging ayam kan sekarang ada virus flu yang pernah beberapa tahun lalu ada avian flu ya, pemerintah telah mengupaya mengontrolnya jangan sampai masuk ke Flores. Dan ini kita harus jaga karena ketika bakteri dan virus itu kan mengkontaminasi suatu produk makanan dan kita makan, itu akan berarti berdampak pada tubuh kita. Nah ini cara-cara agar kita jaga untuk mengontrol kualitas makanan itu. Jadi kita harus pertama masak dengan benar, jaga suhu dari makanan itu. Jangan sampai kita jual di luar, kita jual di terik matahari sehingga mengurangi kualitas itu kan sangat berpengaruh ketika makanan akan rusak karena bakteri akan berkembang tuh dalam hitungan detik teman-teman. Jadi dia tidak berkembang dalam hitungan jam. Ketika dia merusak isi dari makanan itu, dia akan dalam hitungan detik berkembang dan sangat banyak. Apalagi yang teman-teman harus lakukan? Pertama bersih semua tempat, bersih tempat masakan, bersih produk makanan, bersih tempat jualan, bersih diri. Nah ini untuk mengontrol beberapa kontaminasi yang mungkin saja bisa terjadi dari beberapa tempat. Nah ini teman-teman, selain itu kita harus punya informasi tentang bagaimana menjaga suhu. Kalau teman-teman punya kulkas, teman-teman harus mengetahui bahwa suhu chiller dan freezer. Chiller itu bagian bawah, freezer itu bagian atas. Chiller itu 4 derajat Celcius, sementara freezer untuk pembekuan itu minus 18 derajat Celcius. Dan bagaimana cara teman-teman menurunkan suhu? Misalnya daging ayam beku. Jadi ketika teman-teman menurunkan suhu dari minus 18 derajat Celcius, teman-teman harus menurunkan ke suhu 4 derajat Celcius dalam 78 jam atau 3 hari. Jadi teman-teman tidak boleh menurunkan suhu misalnya daging ayam beku dimasuk ke dalam air untuk mempercepat proses pencairan es, dan itu berakibat untuk diri kita itu ada dampaknya. Jadi teman-teman harus menurunkan secara alami melewat proses tadi, pindahkan dari rak freezer menuju ke chiller dalam 78 jam atau 3 hari. Apalagi yang teman-teman harus lakukan? Teman-teman pastikan bahwa untuk menjaga kualitas makanan, higienis makanan, teman-teman praktik kesehatan itu setiap hari. Praktik kesehatan bagaimana membersihkan makanan, membersihkan tempat masakan, membersihkan diri, dan mengecek produk label, misalnya tanggal produksi dan expire. Jangan sampai teman-teman masak makanannya sudah expire atau masih berlaku selesai. Nah itu salah satu cara yang teman-teman bisa gunakan untuk meningkatkan produk masakan. Selain itu apalagi yang teman-teman lakukan? Teman-teman menjaga bahwa kontaminasi adalah faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi semua tempat alat-alat kerja teman-teman harus selalu sanitasi. Misalnya sanitasi dengan air panas, cuci pakai air panas,
ya. Jangan sampai selalu air dingin, air panas diyakini bisa membunuh bakteri dan kuman. Jadi cuci piring bisa dengan air hangat, air panas. Kalau memang teman-teman ingin membunuh kuman, begitupun dalam praktek kebersihan untuk hygiene, khususnya hygiene produk, kita harus selalu mencucinya dengan air panas. Kalau memang ada, kita bisa membeli produk sanitasi yang bisa dijual bebas ya, untuk pembersih di rumah. Misalnya kita lihat kan ada pencuci sabun, itu sangat bagus untuk mematikan kuman. Jadi saya berpikir informasi seperti ini sudah sangat cukup. Teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dan pastikan bahwa kebersihan itu diutamakan apabila teman-teman ingin meningkatkan kualitas makanan dan menjamin makanan itu aman, nyaman, sehat untuk dikonsumsi untuk diri sendiri dan bisa dijual. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai nanti ya, apabila teman-teman ada komen saja di kolom komen, saya akan berusaha menjawabnya sebisa saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.